Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika tentang listrik dinamis. Kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan listrik, seperti penerangan di malam hari, termasuk pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan pada saat ini untuk menggunakan media HP, laptop, ataupun komputer akan bisa berfungsi ketika ada aliran listrik pada saat itu. Nah, kapan listrik ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita perhatikan konsepnya dengan melihat animasi rangkaian seperti ini. Perhatikan baik-baik. Jika saklar ini ditutup atau rangkaiannya tertutup kemudian dihubungkan dengan lampu, apa yang terjadi dengan lampu? Kita lihat lampunya menyala. Mengapa lampunya menyala? Karena ada aliran muatan yang bergerak dari muatan positif ke muatan negatif atau melewati filamen lampu tersebut. Perhatikan baik-baik sehingga lampunya bisa menyala. Nih, ada muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Inilah yang disebut dengan arus listrik. Nah, bergeraknya arus listrik ini akan menghasilkan listrik dinamis atau arus yang bergerak inilah yang disebut dengan listrik dinamis. Nah, selanjutnya perhatikan animasi berikut. Perhatikan baik-baik aliran elektron atau arus listrik. Arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya, muatan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Perhatikan titik A sebagai potensial tinggi, kemudian titik B sebagai potensial rendah. Apa fungsi dari voltmeter pada gambar di atas? Nah, voltmeter ini jika digunakan untuk mengukur tegangan pada lampu, maka dia akan dipasang secara paralel. Jadi voltmeter ini akan berfungsi untuk mengukur tegangan pada titik A dan B. Jadi perhatikan kabel penghubungnya, yang merah pada A, kemudian yang hitam pada B. Titik A dan titik B kita hubungkan ke voltmeter untuk mengukur selisih potensial antara titik A dan B. Jadi selisih potensialnya itu sebesar 1,5 volt. Jadi apa sebenarnya yang disebut dengan tegangan? Jadi tegangan adalah beda potensial antara dua buah titik dalam sebuah penghantar yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan. Selanjutnya kita akan membuat atau menentukan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Perhatikan gambar rangkaian atau alat yang tertera. Ada baterai sebagai sumber tegangan, saklar sebagai alat untuk membuka dan menutup rangkaian, kemudian ada hambatan geser atau reostat yang berfungsi untuk merubah-rubah nilai tahanan. Selanjutnya ada amperemeter yang akan berfungsi untuk mengukur kuat arus, dan ada voltmeter yang berfungsi untuk menentukan nilai tegangan. Perhatikan alur rangkaian. Amperemeter ini dipasang seri pada rangkaian. Jadi untuk mengukur kuat arus, amperemeternya dipasang seri. Sedangkan voltmeter itu dipasang paralel terhadap lampu atau resistor yang akan diukur. Nah, ketika saklar ini ditutup, mari kita lihat nilai yang tertera pada amperemeter dan voltmeter. Pada posisi awal sebuah reostat yang ada, memberikan nilai 0,01 pada amperemeter, dan yang terjadi pada voltmeter nilainya adalah 0,5 volt. Ketika reostat digeser, maka penunjukan amperemeter itu adalah 0,02 ampere, sedangkan voltmeter memberikan nilai 1 volt. Selanjutnya kita geser lagi reostatnya.
maka nilai yang tertera pada amperemeter adalah 0,03. Sedangkan voltmeter menunjukkan angka 1,5 volt. Selanjutnya kita rubah data, rheostat kita geser lagi. Apa yang terjadi pada amperemeter menunjukkan angka 0,04 ampere. Sedangkan voltmeter memberikan nilai 2 volt. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Data yang kita peroleh sebelumnya kita buat dalam bentuk tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan analisa dalam bentuk grafik. Untuk data pertama, pada saat tegangannya 0,5 volt, kuat arusnya menjadi 0,01 ampere. Selanjutnya, ketika tegangannya 1 volt, maka kuat arusnya 0,02 ampere. Perhatikan sahabat sains, koordinat yang diperoleh. Untuk data ketiga, pada saat tegangannya 1,5 volt, kuat arusnya menjadi 0,03 ampere. Berikut, ketika tegangannya 2 volt, maka kuat arusnya menjadi 0,04 ampere. Artinya, apa yang dapat kita simpulkan dari grafik seperti ini? Atau bagaimana hubungan antara kuat arus dengan tegangan? Sahabat sains, kita lihat grafik yang diperoleh itu menghasilkan grafik linier. Artinya, kenaikan tegangan disertai dengan kenaikan arus. Atau semakin besar tegangan, maka semakin besar pula kuat arusnya. Ini disebutnya arus listrik linier terhadap tegangan. Nah, apakah grafik ini menghasilkan sebuah nilai konstanta? Ada, yaitu 50. Nah, bagaimana membuat hubungan antara nilai R, V, dan I? Kita perhatikan, R adalah sebuah nilai yang tetap yang dihasilkan dari pengamatan ini. Artinya, R itu sama dengan V per I, atau I ini sebanding dengan kuat arus. Selanjutnya kita bisa menulis seperti ini, I sama dengan V per R. Nah, sahabat sains, formulasi yang kita lihat ini tak lain adalah persamaan hukum Ohm. Selanjutnya kita akan menentukan nilai R berdasarkan grafik. Kita perhatikan baik-baik. Nah, sekarang grafik linier yang kita peroleh ditunjukkan dengan nilai delta V dan nilai delta E. Dari grafik ini terlihat bahwa delta V-nya itu sama dengan 1,5, ini delta V-nya dikurang dengan 0,6. Perhatikan baik-baik. Kemudian delta I-nya adalah 0,03, ini 0,03 dikurangi dengan 0,012, bukan tepat pada 0,01 ya, bergeser sedikit. Jadi nilai R ini hasilnya sama dengan 0,9 dibagi 0,018 menghasilkan nilai 50 ohm. Sahabat sains, selanjutnya mari kita mencoba unjuk kerja dengan membuat proyek sederhana, yaitu membuat rangkaian listrik dari styrofoam, baterai, bola lampu, kabel penghubung. Kalian bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing, yaitu membuat rangkaian listrik yang menunjukkan bahwa ini adalah konsep atau implementasi dari konsep listrik dinamis. Atau kalian boleh berkreasi dengan membuat rangkaian listrik seri dan paralel, artinya lampunya dipasang di mana sehingga itu menunjukkan bahwa ini seri dan itu paralel. Kemudian akan memperoleh data-data seperti pada rangkaian hukum Ohm sebelumnya. Dan hasilnya kita akan presentasikan di kelas masing-masing sesuai dengan deadline yang diberikan. Kelas yang dimaksud adalah kelas pembelajaran online. Mari berkreasi.